Halo teman-teman, nama saya Gladys Shine Suryawarsita, jurusan Hospitality Pariwisata, semester 3, kelas 3 PHP 53 dengan nomor induk siswa 19190349. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang makanan Bali yang sangat dikenal oleh penduduknya bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Penasaran apa itu? Nah, makanan ini itu adalah babi goreng sambal matah. Loh, gimana tuh cara masaknya? Beberapa dari kalian sudah pernah konsumsi babi, betul? Tapi karena kali ini kita memakai topik babi di Bali, maka saya akan menceritakan sedikit mengenai cerita kerajaan Majapahit dan terjadinya sebuah akulturasi budaya dengan datangnya orang berasal dari negara India yang kemudian mengajarkan agama Hindu terhadap rakyat Indonesia. Bagi umat Hindu, sapi termasuk hewan suci yang masih sakral dan tidak boleh disembelih. Hal inilah yang tampaknya membuat babi sebagai konsumsi daging utama atau chiefly food bagi sebagian besar masyarakat Bali. Orang Bali, awal sejarah Bali tidak dapat dilepaskan dari asal-usul dan evolusi masyarakatnya. Nah, orang Bali diduga memiliki darah campuran Mongoloid yang bergerak ke pulau utama menuju kawasan Asia Tenggara jauh sebelum masa sejarah. Pengaruh asing terbesar bagi orang Bali awalnya dibawa oleh orang-orang India atau pedagang dan pelancong yang membawa serta pengaruh ajaran Hindu. Bali kemudian berbagi sangat banyak dalam gelombang Indianisasi yang menyebar di hampir banyak kawasan Asia Tenggara di paruh akhir milenium pertama. Nah, Hinduisasi di Bali ini merupakan sebuah proses yang berlangsung berabad-abad. Pengaruh yang paling meresap ternyata bukan dari India saja, namun ternyata lebih dekat ke Jawa, yang sebenarnya lebih dahulu terkena proses Indianisasi dibandingkan Bali. Pada tahun 1001 atau mungkin 991, Bali telah sepenuhnya terkena proses Hinduisasi. Pada masa kekuasaan Airlangga, Singasari amat mempengaruhi Bali, baik secara politik maupun budaya. Namun hubungan itu bukan tanpa konflik. Nah, orang-orang Bali ini beberapa kali menuntut otonomi mereka dari kerajaan Singasari, bahkan ketika kekuasaan beralih ke tangan Majapahit. Nah, tuntutan itu masih terjadi. Akhirnya tuntutan itu terwujud ketika kekuasaan Majapahit berakhir pada tahun 1515. Bali kemudian memiliki otonomi untuk mengatur urusan dalam negerinya. Pada periode Majapahit, sejarah Bali mulai jelas memuat dan memiliki pola meski banyak menyisakan legenda-legenda. Nah, jatuhnya Majapahit menandai bangkitnya Mataram yang merupakan kerajaan bercorak Islam. Banyak dari ribuan pendeta, bangsawan, tentara, seniman, pengukir yang berpindah dari Jawa ke Bali untuk menghindarkan diri mereka dari para penakluk Muslim. Nah, dengan sedemikian rupa, akhirnya di Bali mereka memberikan impuls yang kuat bagi pertumbuhan tradisi Hindu Jawa yang terdesak oleh kekuatan Islam. Fenomena migrasi ini kemudian menghasilkan terjadinya transfusi budaya yang besar di wilayah Bali. Selama kurang lebih 400 tahun tanpa diganggu, mereka hidup menetap di Bali dan memiliki keturunan. Nah, lantas apa hubungan masa Hindu Jawa yang diwakili oleh kekuasaan Majapahit tersebut bagi budaya orang Bali? Nah, terutama berkaitan dengan kebiasaan makan mereka yang menjadikan babi sebagai konsumsi daging utama. Nah, asal-usul dalam kitab Nagarkertagama pada tahun 1365, babi disinggung sebagai salah satu jenis daging yang dihidangkan di Istana Majapahit selain daging domba, kerbau, ayam, lebah, ikan, dan bebek. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai asal-usul mengapa babi bisa menjadi hidangan konsumsi bagi para rakyat Bali. Nah, untuk sambal matahnya tersendiri itu, sambal mata adalah bumbu tradisional Bali yang dapat ditemukan di seluruh daerah di Provinsi Bali. Sambal ini berarti sambal dan matah memiliki arti mentah. Nah, sambal matah merupakan sambal yang berbahan mentah tanpa digerus atau diulek. Bahan-bahan sambal matah yang terdapat di sambal matah yaitu adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, terasi, garam, daun serai, jeruk lemon, dan minyak kelapa. Nah, kemudian untuk membuat sambal matah ini
terdapat bahan-bahan yang tersebut dirajang terlebih dahulu, lalu terasi direndam dan dihancurkan dalam minyak kelapa. Nah, setelah terasi hancur, bersama minyak disiramkan pada bahan-bahan yang telah dirajang. Nah, kemudian sambal matah digunakan sebagai bumbu makanan babi goreng yang sudah dimasak terlebih dahulu. Caranya itu gampang. Hanya tinggal disiram saja di atas babi goreng, lalu kemudian jadi babi goreng sambal matah. Oh iya, sambal matah biasanya digunakan tidak lebih dari sehari, sebab jika lebih dari sehari, bahan-bahannya sudah mengeluarkan bau yang kurang sedap, dan sambal ini tidak bisa dipanaskan. Jadi harus dikonsumsi pada hari itu secara langsung dan harus habis hari itu juga. Nah, saat ini sambal matah semakin digemari oleh masyarakat, bahkan sampai di luar Bali. Sambal matah sudah menjadi menu wajib bagi rumah makan atau restoran yang menyajikan makanan tradisional Bali, ikan bakar, ayam bakar, dan sebagainya. Mulai dari kelas restoran lokal sampai internasional, beberapa restoran di luar Bali pun juga menyediakan sambal khas Bali ini. Bahkan sambal matah saat ini sudah menjadi varian rasa salah satu produk mie instan nasional. Menarik bukan? Mengiris semua bahan lalu campur dan beri sedikit minyak kelapa serta dibumbui dengan sedikit garam dan diberi perasan jeruk nipis. Nah, bahan-bahannya itu adalah yang pertama itu marinasi babi. Jadi yang diperlukan di sini adalah 1/4 kg daging babi file, boleh berlemak atau full daging saja, itu opsional sesuka kalian. Setengah buah jeruk nipis, 1 sendok makan tepung serbaguna, secukupnya garam, dan secukupnya lada hitam. Sementara untuk sambal matah, kita memerlukan 10 siung bawang merah, 15 buah cabai rawit, 1/3 batang serai, 8 lembar daun jeruk, sedikit terasi, dan 10 sendok teh minyak goreng panas, atau boleh yang tadi yang kita pakai minyak kelapa. Karena minyak kelapa itu memang sudah menjadi khasnya orang Bali di situ. Jadi sudah sewajarnya seharusnya memakai minyak kelapa. Dengan demikian video yang saya buat mengenai babi goreng sama matah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian yang menyukai makanan-makanan kuliner yang ada di Indonesia. Sampai ketemu lagi. Dadah.